Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permata dengan NIM 08051182227001. Jadi di sini saya akan membuat laporan video praktikum Big Data materi keempat, yaitu dengan judul pemanggilan data Jupyter. Sebelum ke pengolahan data, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pemanggilan data Jupyter. Pemanggilan data dalam Jupyter Notebook merupakan langkah penting dalam proses analisis dan pengolahan informasi. Jupyter Notebook sebagai platform interaktif yang populer di kalangan data scientist dan peneliti menyediakan berbagai metode fleksibel untuk mengakses dan memanipulasi data dari berbagai sumber. Pengguna juga dapat dengan mudah membaca file dari berbagai format seperti CSV, Excel, JSON, atau bahkan data dari database SQL dan API web. Proses ini biasanya dimulai dengan mengimpor library yang diperlukan seperti Pandas untuk data tabular atau Matplotlib untuk visualisasi. Selanjutnya, fungsi-fungsi khusus digunakan untuk membaca data, misalnya seperti pd.read_csv itu untuk membaca file CSV. Data yang telah dimuat kemudian dapat ditampilkan, dianalisis, dan diproses lebih lanjut menggunakan berbagai fungsi dan metode yang tersedia dalam lingkungan Python. Kemampuan Jupyter Notebook untuk menggabungkan kode, output, dan dokumentasi dalam satu antarmuka interaktif membuatnya menjadi alat yang sangat efektif untuk eksplorasi data, analisis statistik, dan pembuatan visualisasi, sehingga memungkinkan pengguna untuk dengan cepat memahami dan menginterpretasikan data mereka. Baik, langsung saja. Untuk praktikum materi keempat ini dilakukan 4 metode kerja atau prosedur kerja. Yang pertama ada pemanggilan SHP, yang kedua pemanggilan format .div, dan yang ketiga ada kombinasi band, dan yang keempat ada clipping citra dengan SHP. Langsung saja kita lakukan prosedur kerja yang pertama, yaitu pemanggilan data SHP. Di sini kita buka dulu Jupyter Notebook-nya melalui command prompt. Kemudian di sini jika udah terbuka localhost-nya, langsung saja kita klik new, lalu Python 3. Nah, kemudian langkah pertama kita lakukan pemanggilan SHP. Di sini saya sudah menyimpan scriptnya pada saat praktikum. Kita copy saja untuk pemanggilan SHP. Nah, untuk perlu diperhatikan juga untuk penyimpanan. Di sini tergantung penyimpanan kita dari data yang telah kita unduh dari bahan praktikum. Itu ada data batas wilayah, citra mentah, kemudian ada Landsat 8. Nah, untuk batas wilayah dan citra mentah yang diunduh itu kan awalnya dalam format WinRAR. Itu kita ekstrak terlebih dahulu dan kita buat filenya tersendiri. Kalau udah, kita kembali ke localhost, lalu diperhatikan juga untuk di sini untuk outputnya kita menggunakan library GeoPandas dan Matplotlib. Lalu kita klik, lalu kita run. Nah, ini adalah hasil outputnya. Untuk wilayah SHP itu berada di Banyuasin, Sumatera Selatan. Kemudian untuk yang kedua, kita lakukan pemanggilan div. Kita copy terlebih dahulu scriptnya.
Nah, untuk library yang digunakan untuk pemanggilan TIFF ini menggunakan library Rasterio dan Matplotlib. Untuk file yang digunakan itu menggunakan data Landsat 8 yang sudah diunduh juga pada bahan praktikum. Lalu masukkan lokasi penyimpanan. Kalau udah, kita coba run. Nah, ini output dari pemanggilan TIFF. Langkah selanjutnya kita melakukan kombinasi band. Kita copy terlebih dahulu. Nah, untuk kombinasi band ini menggunakan library OS, Rasterio, NumPy SNP, lalu ada Matplotlib. Kemudian untuk folder path itu menggunakan data citra mentah. Kemudian kalau sudah, kita coba run juga. Biasanya kalau untuk kombinasi band memerlukan waktu yang cukup lama karena tergantung dari spesifikasi laptop masing-masing. Nah, ini udah keluar output dari kombinasi band, yaitu menggunakan band 4, 3, dan 2, yaitu band natural color. Dan langkah yang keempat itu kita lakukan clipping citra dengan SHP. Kita copy scriptnya. Nah, di sini juga menggunakan library Rasterio, GeoPandas, kemudian Rasterio.mas itu untuk masking, kemudian Matplotlib, lalu Shapely. Kemudian untuk format TIFF itu untuk file TIFF itu menggunakan data Landsat yang telah diunduh. Kemudian untuk file SHP ini menggunakan data batas wilayah .shp. Dan juga untuk output TIFF, jangan lupa untuk output TIFF ini untuk menyimpan hasil clipping itu untuk penyimpanannya itu menggunakan data Landsat 8. Kalau udah, kita coba run. Nah, ini untuk outputnya sudah muncul dengan hasil clipping TIFF dengan SHP. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.